Quinsa langsung terjatuh dari kursi akibat mendadak pingsan. Teman-temannya sangat terkejut sekali bahkan langsung menolongnya. Quinsa dibawa menuju klinik terdekat oleh teman-temannya, sementara Regan yang baru masuk ke ruangan rapat mendengar suara keributan dari arah luar. Semua dosen juga heran sampai Regan memperhatikan di jendela ketika Quinsa diangkat oleh teman-temannya. Regan langsung terkejut dan berdiri. Semua dosen yang akan mengadakan rapat melihat ekspresi Regan yang berlebihan. "Pak Regan, ada apa? Kenapa Anda ikut panik? Dia mahasiswi saya. Bolehkah saya tidak mengikuti rapat ini?" "Tentu saja tidak boleh. Ini adalah rapat untuk Anda dan Morgan. Anda tidak boleh meninggalkan rapat ini jika belum usai." Regan mengangguk paham. Dia duduk kembali dan ikut rapat tersebut walau dalam keadaan gelisah. Dia terus memikirkan Quinsa yang juga sebenarnya masih sakit dan justru tadi kabur dari rumah sakit. "Kami memutuskan untuk membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Menurutmu bagaimana Pak Regan? Anda yang mengalami kekerasan dari salah satu mahasiswa di sini." Regan hanya diam. Dia masih memikirkan keadaan sang istri. "Pak Regan, ada apa? Apa Anda tidak apa-apa? Anda mau ke rumah sakit saja?" Regan berdiri. Dia meminta maaf jika tidak konsentrasi dalam rapat dadakan kali ini. Namun dia menjelaskan tidak ingin membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Regan akan memanggil orang tua dari Morgan dan akan membicarakan kejadian itu dengan kekeluargaan. "Tapi Pak Regan, ini sudah sangat fatal sekali. Saya tidak apa-apa. Saya juga tidak mungkin jika menjebloskan murid saya sendiri. Maaf, sepertinya rapat kali ini disudahi saja karena sudah selesai." Regan langsung keluar dari ruangan. Ia mencari keadaan Quinsa. Dia bertanya pada anak didiknya yang lain dan pada akhirnya bertemu dengan Lily yang akan masuk ke kamar mandi. "Lily, tunggu, di mana Quinsa?" tanya Regan. "Quinsa di kantin." "Pak Regan, kenapa cari dia? Dia baru saja pingsan." Regan langsung berlari ke kantin tanpa menjawab ucapan Lily lagi. Lily sangat heran dengan gelagat Regan. Kenapa mencari Quinsa dalam keadaan khawatir seperti itu? Lily yang tak mau ambil pusing segera masuk ke kamar mandi pria. Regan melangkah dengan terburu-buru. Dia melihat Quinsa duduk lemas bersama teman-temannya. Regan menghampiri mereka. "Quinsa, bisakah kau datang ke ruangan saya sekarang?" Quinsa sangat terkejut sekali. Ia menoleh Regan yang ada di belakangnya. "Pak Regan, Quinn sedang sakit. Ini penting. Segera ke ruangan saya sekarang juga." Regan berjalan menjauh dari mereka sementara Quinsa menghela nafas panjang. Kepalanya terasa pusing sekali bahkan dirinya tak kuat untuk berjalan. "Quinsa, mau kami antar ke ruangan Pak Regan?" "Siapa tahu penting?" tanya Wina. "Enggak deh, aku sudah gak ada urusan nilai lagi sama dia." Quinsa mengambil tasnya dan berpamitan untuk pulang saja untuk beristirahat. Teman-temannya mengantar sampai depan gedung dan berniat mengantar ke kosnya namun Quinsa tidak mau. Gawat juga jika mereka tahu jika dirinya malah pulang ke rumah Regan. "Quinn, aku antar pakai motor ya." Quinsa menggeleng, "Kosku dekat kok." "Gak apa-apa. Aku baik-baik saja." Quinsa memanggil ojek yang mangkal di dekat sana. Quinsa naik ojek untuk pulang ke rumah Regan. Dari kejauhan, Regan sudah menduga jika sang istri tak akan mau menemuinya. Tiba-tiba kepala Regan merasa nyeri akibat terkena bangku tadi. Dia kembali masuk untuk mengajar kelas selanjutnya. Sesampainya di rumah Regan, dia masuk ke dalam rumah. Kepalanya masih terasa sangat sakit sekali bahkan rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum yang begitu banyak. Quinsa mengambil air yang banyak di dapur dan membawanya ke dalam kamar. Ia merebahkan dirinya di ranjang hangat milik sang suami. Matanya menatap langit-langit kamarnya. Pernikahannya dengan Regan begitu sangat membingungkan dan tak masuk akal. Quinsa mengernyitkan dahinya. Ia mendengarkan dengan seksama suara ketukan pintu tersebut. Dengan kepala yang berat, dia melangkah keluar dan melihat tetangga Regan datang membawa sebuah undangan. "Bu Regan, maaf mengganggu ya. Ini ada undangan pernikahan anak saya dan ini titip juga buat Pak Bram." Quinsa menerimanya. Rasanya sangat aneh sekali saat orang itu memanggilnya dengan sebutan Bu Regan. Dia berdecih, tak cocok sekali dirinya dipanggil seperti itu. Undangan tersebut dia taruh di atas meja.
Sementara itu dia duduk di depan ruang televisi dan menonton televisi untuk menghilangkan rasa bosannya. Hidupnya sangat membosankan sekali, apalagi setelah lulus kuliah nanti dia tak tahu harus bekerja di mana. Lama-lama kelamaan, dia terlelap juga, bahkan niatnya yang ingin menonton televisi untuk bermalas-malasan kini justru ditonton oleh televisi itu sendiri. Regan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Kuesa terlelap di sofa sembari dengan televisi yang menyala. Regan tersenyum kecil. Ia mengangkat Quinsa menuju ke kamar. Saat itu juga Quinsa terbangun dengan keadaan di gendongan Regan. Quinsa memberontak lalu terjatuh di lantai. Quinsa sangat kesakitan sekali sembari mengelus bokongnya sedangkan Regan membantunya untuk berdiri. "Kenapa menggendongku?" tanya Quinsa. Regan menghela nafas panjang dan menjitak kepala Quinsa. Kenapa memukulku?" Regan membantunya untuk masuk ke kamar. Ia melihat wajah istrinya itu sangat kumal dan lesu. "Mandi yuk," ajak Regan. "Gila kau? Aku gak mau," Quinsa merengut. Tangan Regan menyodorkan makanan untuk Quinsa. Wanita itu langsung merebutnya yang ternyata adalah bakmi goreng yang masih panas. "Ya udah, aku mau mandi dulu." "Oh ya, nanti malam mau ikut." "Kemana?" Regan melepas bajunya di depan Quinsa. Quinsa hanya bisa menunduk dan tak mau menatapnya karena sangat malu sekali. Tubuh Regan sangat kekar dengan ototnya yang nampak sangat menggairahkan. "Queen, mana handukku?" tanya Regan. "Di kamar mandi." Quinsa masih tak mau menatap Regan. Regan mendekatinya dan mengangkat dagu sang istri untuk menatap wajahnya. Mereka bertatapan. Gejolaknya membara tanpa permisi. Regan tiba-tiba melumat bibir mungil itu tanpa meminta izin dari sang pemilik bibir. Pagutan kecil menghiasi setiap ciuman panas tersebut. Kuesa juga tidak menolak, bahkan ikut terjebak akan permainan panas dari Regan. Nafas mereka menderu bahkan terasa sangat sesak dan panas, padahal di kamar Regan sangat dingin sekali karena AC dinyalakan oleh Quinsa sejak siang. Pagutan panas itu masih saja terjadi. Bahkan Quinsa meraba perut kota-kota sang suami. Quinsa aneh itu malah membayangkan member BTS. Sungguh kampret sekali. Regan mendorongnya ke atas ranjang dan melanjutkan ciuman mereka. Mereka bahkan sempat berguling-guling di atas ranjang mengganti posisi senyaman mungkin untuk berciuman. Regan melahap bibir seksi itu dengan beringas tanpa ampun dan tangan nakalnya mulai beraksi ke daerah yang lain, namun Regan terhenti sampai di perut saja karena mengingat jika istrinya sedang datang bulan.